Kamu tidak pernah dicintai, hanya dimanfaatkan oleh narsisis. Apakah kamu pernah merasa dicintai, tapi di saat yang sama merasa kosong? Seperti kamu memberi segalanya dalam hubungan itu, waktu, tenaga, pengorbanan, bahkan harga diri, tapi tetap saja ada yang salah. Mungkin kamu belum menyadarinya. Tapi sebenarnya, kamu tidak pernah dicintai. Kamu hanya dimanfaatkan oleh seorang narsisis. Cinta palsu di awal hubungan. Ketika kamu pertama kali bertemu dengan narsisis, segalanya terasa luar biasa. Dia begitu intens, perhatian, mengagumi kamu dengan cara yang membuatmu merasa istimewa. Dia mungkin mengatakan hal-hal seperti, "Kamu satu-satunya orang yang pernah benar-benar mengerti aku. Kita seperti soulmate. Aku nggak pernah merasa seperti ini sebelumnya." Ini adalah fase yang dikenal sebagai love bombing. Tujuannya, membuat kamu terikat secara emosional secepat mungkin. Mereka tidak jatuh cinta pada dirimu, mereka jatuh cinta pada cara kamu bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kamu bukan pasangan bagi mereka, kamu adalah sumber suplai narsistik. Dan cinta yang kamu rasakan hanyalah topeng. Ketika mereka mulai menarik diri, setelah kamu terjerat secara emosional, narsisis mulai menunjukkan wajah aslinya. Perhatian mulai berkurang, kata-kata manis diganti dengan kritik halus, ejekan, atau bahkan diam 1000 bahasa. Kamu mulai merasa bingung dan mempertanyakan dirimu sendiri. Apa aku salah? Nah, kenapa dia berubah? Apa aku terlalu sensitif? Padahal kamu tidak salah. Kamu sedang dimanipulasi. Narsisis mulai merendahkan kamu secara perlahan untuk menciptakan ketergantungan emosional. Mereka ingin kamu merasa tidak cukup baik, sehingga kamu terus berusaha membuktikan nilai dirimu. Kamu dijadikan alat, bukan pasangan. Dan setiap kali kamu mulai menyadarinya, mereka akan menggunakan gaslighting. Kamu terlalu drama. Kamu terlalu sensitif. Kamu suka memutarbalikkan fakta. Padahal, kamu hanya sedang berusaha mengerti kenapa kamu merasa tidak dicintai. Siklus idealize, devalue, discard. Dalam hubungan dengan narsisis, ada satu pola yang selalu berulang. Idealize, devalue, discard. Idealize, mereka menyanjung kamu, membuat kamu merasa luar biasa. Devalue, mereka mulai merendahkanmu secara halus, menarik diri, atau menyalahkan kamu atas segalanya. Discard, mereka membuang kamu begitu saja, kadang tanpa penjelasan, ketika kamu tidak lagi berguna. Kenapa rasanya seperti cinta? Kamu mungkin bertanya, kalau ini bukan cinta, kenapa aku merasa begitu dalam? Kenapa begitu sulit melupakan dia? Jawabannya, karena kamu dikondisikan. Hubungan dengan narsisis menciptakan trauma bonding. Ikatan emosional yang tercipta lewat siklus ketegangan dan hadiah. Sama seperti kecanduan, otak kamu terbiasa dengan naik turunnya emosi dalam hubungan itu. Kamu merindukan euforia awal. Kamu berharap si narsisis kembali seperti dulu. Tapi sayangnya, versi dulu itu tidak pernah nyata. Itu hanyalah umpan. Dampaknya padamu. Hubungan ini meninggalkan luka yang dalam. Kamu kehilangan rasa percaya diri. Kamu meragukan nilai dirimu sendiri. Kamu merasa trauma, bingung, dan lelah secara emosional. Kamu takut menjalin hubungan lagi karena tidak ingin terluka lagi. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, semua ini bukan salahmu. Kamu dicintai secara palsu, dimanipulasi, dan dieksploitasi oleh seseorang yang tidak mampu memberi cinta sejati. Kamu tidak pernah dicintai oleh narsisis karena mereka bahkan tidak mampu mencintai diri mereka sendiri.